Kembali bersama kami di CNN Indonesia News Hour, KAI Komuter menambah perjalanan komuter lain sebagai upaya mengantisipasi lonjakan penumpang yang ingin menyaksikan pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka pada 20 Oktober besok. Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani. Irin, selamat siang. Irin, bagaimana tambahan layanan terkait dengan jadwal perjalanan besok pada saat pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih? Silakan Irin dengan laporan. Selamat siang. Mohon maaf tadi suara Anda sempat terputus, tapi penambahan jumlah KRL saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden besok. Tadi dari Menteri Perhubungan sendiri mengatakan semua sifatnya adalah tentatif, tapi yang pasti arahan dari Menteri Perhubungan sendiri dan juga dari jajarannya dan juga sudah disebarkan ke seluruh wilayah komuter lain, wilayah operasi komuter lain, wilayah Jabodetabek terutama, bahwa tidak ada wilayah Bogor lain atau jalur Bogor tidak akan berhenti di Manggarai, melainkan akan berhenti di stasiun Gondangdia. Sedangkan Manggarai sendiri berkaca dari peristiwa tanggal 5 Oktober 2024 lalu, di mana semua terjadi penumpukan karena antusiasme masyarakat ingin melihat parade HUT TNI pada 5 Oktober 2024 lalu, sehingga menyebabkan penumpukan yang luar biasa di stasiun Manggarai. Maka fokus di stasiun Manggarai adalah jalur transit dari wilayah Bekasi dan Tangerang seperti itu. Sedangkan jalur ke arah Bogor maupun ke arah Jakarta Kota akan berhenti di daerah Gondangdia. Dan juga antisipasi berikutnya adalah dari Menteri Perhubungan mengatakan bahwa ada beberapa ruas jalan yang akan ditutup seperti itu, dan juga akan disediakan kantong-kantong parkir terutama warga yang ingin datang ke Jakarta untuk menikmati panggung rakyat yang akan disediakan pada saat proses pelantikan besok. Menteri Perhubungan mengatakan ada kantong-kantong parkir dan sebaiknya warga memang menggunakan transportasi umum karena ada pengalihan arus lalu lintas. Salah satunya memang ada komuter lain, tapi tidak dijelaskan. Budi Karya Sumadi tidak menjelaskan berapa jumlah pastinya penambahan kereta komuter lain ini, dan juga apakah ada perpanjangan atau jam operasional yang lebih panjang lagi seperti itu untuk mengakomodir mobilitas warga. Dia hanya menyebutkan nantinya seperti yang tadi saya bilang bahwa tidak ada kereta jalur Bogor ke arah Jakarta Kota, dan begitu pun sebaliknya yang akan berhenti di Manggarai. Jadi kereta dari arah Bogor akan berhenti ke Gondangdia dan langsung meneruskan perjalanannya ke arah Jakarta Kota. Tidak akan berhenti di stasiun Manggarai. Dan Manggarai, stasiun yang akan berhenti atau jurusan yang akan berhenti adalah jalur Bekasi dan Tangerang. Itu semua untuk mengantisipasi penumpukan dari masyarakat yang kita bisa lihat akan sangat antusias sekali menikmati panggung rakyat dan menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober besok, Tiffany. Dan juga memang ada banyak sekali rancangan-rancangan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan selain mengantisipasi penumpukan di stasiun Manggarai yang merupakan stasiun sentral, dan juga pengalihan arus lalu lintas di sekitar Sudirman dan Tamrin. Memang Sudirman dan Tamrin besok menjadi salah satu pusat dari proses pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober nanti, yang akan ada beberapa panggung rakyat seperti itu, Tiffany, yang akan dinikmati oleh banyak warga. Dan juga salah satunya antisipasi di beberapa titik yang akan mengalami penumpukan penumpang maksud saya. Dan hari ini untuk mengantisipasi penumpukan penumpang untuk dari wilayah Nambo terutama akan ada, sudah dibuka wilayah stasiun Pondok Rajak. Maaf Tiffany, ini adalah kereta yang melintas di stasiun Pondok Rajak dan berhenti untuk pertama kali di stasiun Pondok Rajak yang baru dibuka hari ini dan diresmikan pembukaannya atau reaktivasinya oleh Menteri Perhubungan tadi sekitar pukul 9 pagi seperti itu. Dan karena memang stasiun ini adalah stasiun yang sudah lama tidak beroperasi, sudah 18 tahun tidak beroperasi. Di stasiun ini ditutup pada tahun 2006 karena dianggap tidak layak untuk mengakomodir mobilitas warga dan juga tidak layak bagi KRL dari segi keamanan dan kenyamanan juga tidak layak. Dan dari tahun 2022 hingga 2023 stasiun ini mengalami proses revitalisasi, dan tanggal 19 Oktober Menteri Perhubungan sudah membuka kembali atau mengaktifkan kembali stasiun Pondok Rajak ini. Dan diperkirakan stasiun ini besoknya akan menampung juga
kira-kira sekitar 5.000 penumpang yang akan melakukan perjalanannya menuju ke Jakarta untuk melihat proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dan juga menghadiri pesta rakyat. Maka dari itu ini menurut Menteri Perhubungan sendiri ini waktu yang tepat untuk membuka stasiun Pondok Raja. Karena selama ini masyarakat di sekitar stasiun Pondok Raja ini selalu mobilitasnya ditopang oleh stasiun Depok yang jaraknya hampir 10 km dari stasiun Pondok Raja dan juga stasiun Bojonggede seperti itu. Jadi dengan adanya pembukaan stasiun Pondok Raja ini, perkiraan besok sekitar 5.000 penumpang yang akan menghadiri atau melakukan perjalanannya menuju Jakarta bisa terakomodir di stasiun Pondok Raja ini. Tiffany. Baik, terima kasih Irin. Ini bisa menjadi kesempatan baik juga untuk masyarakat Indonesia, tidak hanya dengan pembukaan stasiun, namun juga penambahan jadwal layanan kereta untuk bisa menyaksikan langsung pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden hari Minggu besok. Irin Wardani, terima kasih. Selamat siang.